wajib melaporkan ketidakhadiran sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika praktikum merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama, bukan berupa uang. Sistem penilaian pada kegiatan praktikum di Lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikali jumlah modul. Laporan praktikum dikumpulkan atau deadline 5 hari, baik yang bersifat lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat lab dikumpulkan dalam bentuk file dan file dan di-scan untuk upload sedangkan positif akan diberikan kepada praktikan satu. Assalamualaikum Pak, mohon maaf dari tim Aslep ada kesalahan teknis untuk playing videonya. Baik dilanjut oleh Bapak dulu aja Pak. Baik, terima kasih. Untuk share screen-nya mau dari Bapak apa dari tim Aslep Pak? Bisa. Ada suara. Bentar ya, coba sama apa? Untuk modulnya bisa ditampilkan nggak? Bisa Pak, sebentar. Ya. Jadi praktikum ini akan dilaksanakan secara online dan offline gitu ya. Kalau yang reguler pagi mungkin offline, yang sore atau PJJ mungkin online. Pada intinya, praktikum ini adalah untuk mendalami apa yang sudah disampaikan di kelas ya, materi jaringan komputer yang sudah saya sampaikan di kelas. Nah, nanti diperdalam atau bisa juga dibuktikan dengan di praktikum gitu. Nah, di praktikum itu nanti ada beberapa modul yang akan dilakukan ya. Yang pertama itu mungkin ini sudah ada di layar ya, sudah terlihat semua. Yang pertama itu adalah tentang pengkabelan dan sharing data ya. Kalau di sini folder gitu ya. Nah, pengkabelan ini wajib diketahui kalau kita ingin membangun jaringan komputer itu secara fisik ya.
apakah itu nanti dilakukan di kantor yang sederhana, ada 5 komputer atau 10 komputer misalnya, nah, itu harus menggunakan kabel. Ya. Kemudian kabel yang digunakan itu, kalau praktikum ini adalah kabel UTP ya. Sementara kalau media, ini kabel ini kan kalau di jaringan komputer itu termasuk ke dalam media transmisi ya. Jadi media transmisi yang menggunakan kabel atau wire. Kemudian ada lagi yang lain wireless ya, tanpa kabel. Atau istilah lainnya guided dan unguided ya. Nah, kabel yang digunakan ada kabel UTP, kemudian di pengkabelan ini akan dilakukan praktikum tentang bagaimana memasang kabel ya, kabel yang ada ya, kemudian kita rakit sendiri, di mana kabel itu nanti di ujung-ujungnya ada namanya penghubungnya ya, penghubungnya itu nanti dipasang sendiri ya, sesuai dengan kabel itu digunakan untuk apa gitu. Jadi ada 2 jenis ya hubungannya, yaitu strike dan crossover. Nah, nanti dipasang di namanya RJ45, kemudian ada alat yang digunakan eh, yaitu tang untuk penjepit, crimping, dan LAN tester. Jadi intinya pada modul 1 ini adalah bagaimana membuat kabel atau memasang kabel strike dan cross. Kemudian mengetahui fungsi-fungsinya, serta melakukan pengujian. Ya. Nah, setelah kabelnya terpasang, nanti dilakukan sharing, ya, sharing data namanya. Salah satu uh, keuntungan menggunakan jaringan komputer ini adalah sharing resource namanya. Di dalamnya itu ada sharing data atau di sini folder gitu ya. Oke, next dilanjut. Nah, ini tahapan-tahapan dan urutan pemasangan kabelnya ada di sini, nanti silakan dibaca. Kemudian ada strike dan ada cross ya. Nah, apa nanti fungsinya itu sudah disampaikan di kelas. Untuk strike itu untuk apa, cross itu untuk apa. Oke, next. Kemudian ada rollover ya, tapi jarang digunakan. Oke, ini alat-alat yang digunakan, tang crimping, tang potong, ya, LAN tester. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat jaringan komputer LAN sederhana, setelah pengkabelan selesai, berikutnya adalah penyetingan atau pengaturan IP address. Ya. IP address yang digunakan di sini adalah IP address versi 4. Di mana kita sudah mengetahui ya, kelas-kelas dari IP address itu nanti tinggal dimasukkan ke bagian setting network di Windows. Oke, next terus. Oke, terus ini IP address kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D dan kelas E. Nah, kelas D dan kelas E itu tidak digunakan. Kemudian juga ada di IP address itu namanya subnetting. Masih ingat nggak subnetting? Subnetting itu adalah membagi jalur IP menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya. Jadi diibaratkan ada jalan utama, kemudian karena perkembangan banyaknya penduduk, di analoginya ya, akhirnya jalan itu dibagi-bagi, dibuat semacam gang ya. Jadi ada beberapa gang. Nah, gang-gang itu nanti disebut dengan subnetting atau di IP address. Ya, next.
bagaimana cara menentukan subnetting itu ada rumusnya, nanti tinggal dicoba gitu ya. Dan kemudian ini peralatan yang digunakan apa saja. Nah, langkah-langkahnya di sini ya, tinggal diikuti. Oke, saya rasa next saja. Tinggal dibaca nanti para praktikan. Ya, terus. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian setting IP address ya, untuk sharing folder di sini. Jadi nanti bisa sharing folder, bisa sharing video, audio gitu ya, musik, dan lain sebagainya. Silakan terus, next. Nah, ini langkah-langkah untuk settingnya. Jadi nanti bisa dites sebelum sharing itu dilakukan tes koneksi ya, namanya tes ping. Bisa dilakukan nanti di, kalau di PC nanti di command prompt ya. Jadi di command prompt, ketik ping, kemudian IP address-nya. Oke, terus jadi nanti ini modulnya tinggal dilengkapi ya. Nanti mungkin Aslab juga akan menjelaskan bagaimana cara mengisi laporan praktikum. Kemudian modul yang kedua adalah perencanaan desain dan pengalamatan jaringan komputer. Jadi mendesain ya. Nah, di desain jaringan komputer ini kita sudah tahu bahwa jaringan komputer itu yang paling sederhana itu adalah jaringan LAN ya, local area network, kemudian jaringan MAN ya, metropolitan area network, dan terakhir WAN, wide area network. Nah, kalau menggunakan beberapa komputer itu biasanya termasuk ke dalam LAN ya, jaringan komputer LAN. Nah, dalam mendesain jaringan komputer itu ada namanya topologi jaringan ya. Jadi nanti di materi itu ada topologi jaringan. Nah, dipahami lagi ada beberapa jenis topologi ya. Nanti yang praktekkan itu topologinya itu jenis apa ya. Nah, di sini nanti akan dilakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya rasa di kelas saya sudah meminta mencoba simulasi jaringan komputer sederhana dari hanya mulai 2 komputer, 3 komputer sampai mungkin lebih dari 10 komputer. Cara-caranya bagaimana menggunakan paket tracer, saya rasa sudah tahu ya. Kemudian di sini juga ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini untuk tabel mungkin nanti ya, untuk subnetting ya. Jadi menentukan subnetting, ada berapa jumlah subnet, kemudian alamat subnet, dan host-hostnya berapa, itu menggunakan tabel nantinya ya, dalam bentuk tabel. Oke, next terus. Nah, ini langkah-langkahnya ada. Ada di sini beberapa divisi ya. Ada 3 divisi misalnya, kemudian ada beberapa host atau klien komputer PC, kemudian buat didesain jaringan. Ini sudah ada petunjuknya sudah. Oke, next. Next. Slide berikut, materi berikut. Nah, di sini ada tabel juga ya, tabel yang bisa diikuti nanti. Terus, nah ini apa nih? Harga ya. Desain ini ya. Ini apa? Bandwidth. Oke,
Oke, ini cara simulasinya. Mungkin ya tinggal mengikuti petunjuk dari modul ini ya, langkah-langkahnya bisa diikuti bagaimana mendesainnya. Ya, saya rasa di modul sudah lengkap ya. Kemudian ini langkah-langkah percobaannya. Masih maksudnya itu, asupan ya, Mas. Parang ini masih ano. Terus next. Nah, ini hasilnya nanti ditulis di lembar hasil. Atau orang itu. Nah, ini tabel ya yang harus diisi. Oke, ikut terus. Kemudian modul berikutnya adalah routing dinamik dan VLAN dan network management system. Ya. Nah, ini isinya nanti adalah menggunakan router ya. Router itu di materi sudah saya berikan tentang routing. Jadi nama ininya routing ya. Router itu adalah alatnya. Jadi routing itu adalah mencari jalur ya atau penghubung antara jaringan yang berbeda net ID-nya. Nama alatnya router, jadi perlu router. Bagaimana cara menggunakan router? Kemudian VLAN ya, Virtual Local Area Network. Itu juga menggunakan simulasi paket tracer. Oke. Silakan nanti diikuti aja di modul ini langkah-langkahnya. Jadi apa itu VLAN, apa itu switch, apa itu router, nanti dibaca lagi di materi. Kemudian ada DHCP server ya. Nah itu adalah nanti ada hubungannya dengan protokol ya. Nah jadi Anda harus membaca lagi materi tentang protokol, apa itu protokol, kemudian di protokol itu ada lapisan-lapisan atau layer yang masing-masing layer itu ada fungsinya dan ada protokol. Nah, ini nanti di sini akan membahas tentang beberapa protokol gitu ya. Oke, next. Ada protokol RIP, kemudian web server ya. Oke, terus nah, ini juga bagaimana simulasinya menggunakan paket tracer. Di sini juga udah ada langkah-langkahnya. Jadi nanti ada router, ada PC, ada switch, ya. Oke, terus next. Nah, ini juga nanti pengaturan dari router itu ada dua cara ya. Ada menggunakan command line ya, CLI. Kemudian ada juga menggunakan mengisi yang ada di paket tracer tersebut. Misalkan alamat IP-nya berapa, gateway-nya berapa, kemudian di router berapa, itu bisa diisi langsung. Kalau membuat dengan script juga bisa, itu namanya menggunakan CLI tadi, CLI. Oke, next. Nah, ini ada step-stepnya ya. Nanti mungkin ya harus diikuti stepnya ini, karena harus ada yang di-on-kan di routernya atau yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya memasang konfigurasi, tapi juga ada pengaturan nanti di dalam. Oke, next. Slide berikutnya.
Ya, nanti ini langkah-langkah semuanya ada di sini ya. Terus sehingga terbentuk topologi yang diinginkan. Ya. Oke, terus masih. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya ada pengaturan setting dari routernya. Oke, terus ya, terus nah ini dengan metode yang lain ya. Kalau tadi PCLI, kalau ini dengan pengaturan alamat-alamatnya. Ya, kalau dilihat modulnya ini sudah lengkap nih. Ya, tinggal ngikuti setiap langkahnya. Saya yakin semuanya nanti bisa berhasil mencobanya. Oke, cepat aja sampai ke yang modul berikutnya masih ada nggak? Ya, yang terakhir itu adalah routing static VoIP, ya, routing static dan VoIP ya, Voice over Internet Protocol. Ya. Jadi saya rasa hampir sama juga ya, cuman aplikasinya di sini untuk VoIP. Ya. Jadi komunikasi menggunakan IP ya, Internet Protocol. Langkah-langkahnya juga sepertinya sama karena di sini menggunakan. Jadi routing itu kabelnya ada dua, ada routing statik dan dinamik ya. Yang tadi di atas dinamik, ini statik. Statik itu eh, routing kabelnya itu dibuat manual. Oke, jadi mungkin eh, ininya bisa dibaca di modul ya, langkah-langkahnya. Oke, habis ya. Jadi ada 4 modul yang akan dilakukan pada praktikum jaringan komputer ini. Eh, kalau dari isi dari modul ini sudah saya rasa sudah lengkap ya. Materi tentang teori ada, kemudian langkah-langkah praktikumnya ada, dan hasilnya juga ada. Nah, hasilnya ini nanti itu isinya adalah tentang apa yang Anda peroleh pada saat melakukan praktikum dari modul 1 sampai modul 4. Nah, kemudian eh, mungkin ini eh, saran saya ya, kalau belum ada di modulnya atau di laporan praktikumnya, analisa ya. Jadi selain hasil, nanti juga harus ada analisa. Nah, analisa itu nanti dihubungkan dengan teori yang ada. Misalkan tadi IP address dan subnetting misalnya. Ya, itu dianalisa dia termasuk kelas apa, kemudian net ID-nya berapa, host ID-nya berapa, ya. Kemudian kalau ada subnetting, ya dijelaskan secara teori itu bagaimana. Demikian juga untuk routing, ya, untuk protokol nanti perlu dijelaskan di situ sebagai
analisanya, ya. Jadi supaya hasil laporannya itu lebih lengkap dan lebih bagus. Jadi hasil yang didapat kemudian dianalisa sesuai dengan teori yang ada, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan pada praktikum jaringan komputer ini. Saya kembalikan lagi ke host Aslab. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Berikut adalah sesi untuk pemaparan video SOP. Terima kasih, Bapak. Jika berkenan Bapak boleh meninggalkan Zoom ini. Baik, terima kasih. Saya harap praktikan mengerjakan praktikumnya dengan sebaik-baiknya dan Aslab juga menilai dengan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh praktikan. Sekali lagi, terima kasih. Saya live dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya live ya. Ya, Pak, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengulang video SOP. Mohon diperhatikan. Udah ada. Ada cowok atau cewek ada? Hah? Dari suaranya?
Kita tidak diperbolehkan karena hukum, B tidak memprogramkan mata kuliah pada PNS, C tidak memenuhi kebutuhan administrasi, D data perlakuan lebih dari 40.000. C pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus diperhatikan soal sebagai praktikan diperbolehkan melaksanakan dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik fisik web maupun daring. Praktikan melakukan absensi pada elemen praktikan melakukan pengecekan kelas dosen melakukan dari sini. Kan diperbolehkan laboratorium praktikan harus dapat diperoleh dasar jika praktikan beliau tetap video. Praktikan dilarang kelas dengan laboratorium sama praktik berlaku. Kecuali kalau sudah tidak lebih dari setiap yang koordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laporan ke kita diberikan. Mohon maaf sebelumnya, karena suara video SOP-nya tidak terdengar, ada kesalahan teknis sedikit. Bagi teman-teman yang mau lihat video SOP, boleh lihat dari link YouTube Lab TTI. Atau nanti linknya dikirimin ke ketua kelas masing-masing. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup mungkin teh nanti selanjutnya kita lihat di lihat mandiri aja. Boleh nanya dong? Untuk jadwalnya, kalian kita share dulu ya. Bentar.
Boleh nanya nggak? Boleh, Kang. Untuk laporan per modul atau digabungin 1 sampai 4? Izin menjawab ya. Jadi untuk laporan itu nanti kita dikasih waktunya Hamin satu sebelum modul yang selanjutnya. Jadi kayak jadwal, ntar aku kalian share jadwal ya. Oke, berarti per modul langsung bikin laporan ya. Kalau tadi kan di contohnya kan 1 sampai 4 digabungin. Berarti nanti per modul, maksudnya praktikum pertama berarti 1 modul selesai, praktikum kedua 1 modul selesai gitu ya, sampai ke 4. Ini jadi hari Rabu, ini untuk yang reguler pagi dulu ya, misalkan di contohnya. Nah, hari Rabu tuh mulai mengerjakan laporan. Nah, untuk hari ini juga sebenarnya ada tugas pendahuluan yang udah bisa dikerjain. Terus kita kalian dikasih deadline-nya sampai hari Selasa tanggal 12. Nah, jadi kita tuh deadline-nya tuh hari Hamin 1 sebelum praktikum lagi. Ini ya. Nah, untuk pengumpulannya tuh setiap modul di scan harus wajib tulis tangan untuk yang reguler pagi kelas A kelas B di scan dikumpulin di LMS. Nah, kalau untuk ini mah diketik untuk reguler sore dan PJJ. Nah, untuk pengumpulannya tiap minggu jadi sebelum Hamin 1 sebelum praktikumnya lagi. Terus untuk yang terakhir baru untuk kan jadi modulnya ada 4. Nah, dari 1 sampai 3-nya itu dikumpulinnya per modul setiap minggu. Untuk yang terakhirnya dikumpulinnya jadi dari 1 sampai 4. Oke. Untuk yang tulis tangan bab 4 aja kan sama analisis. Ya, kalau untuk Jarkom ini kita cuman butuh dari bab 4-nya aja. Jadi kalian gak usah nyari teori tambahan, gak usah nyari eh, alat dan bahan kayak gitu. Jadi cuma ngisi analisis data, hasil praktikum, sama kesimpulan. Nah, Oke. Biasanya kalau pengumpulan di LMS kan kapasitasnya gede. Paling nanti biasanya kita pakai Google Drive untuk ya di Drive-in aja. Nanti yang dikumpulinnya linknya. di copy. Nanti kita kasih modul format laporannya. Jadi kalian cuma tinggal ngisi aja. Nanti dikasih sama kita. Di share di LMS. Ada lagi pertanyaannya? Oke, di copy. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Cukup teh. Sebelum ditutup, mau ada dokumentasi dulu ya. Harap yang bisa on cam, pakai virtual background ya. Juga Lagi di luar nggak apa-apa ya? Nggak off. Iya, yang bisa aja. Oke. Bentar. Kayak gini background. Nggak payah. Nah, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Udah ininya.
Kalau oh iya, untuk ngasih tahu juga kalau untuk semester reguler pagi dan sore itu offline ya praktikumnya, ke lab, visit lab. Untuk nah, kalau yang belum tahu labnya pindah nanti dikasih tahu. Teh, reguler sore juga ke Reguler kampus. sore enggak, kalau reguler sore sama PJJ mah itu online. Nanti bisa lihatnya dari YouTube untuk hasil praktikumnya. Oh iya, siap teh. Oke, kalau kontak personnya nanti di-share ya. Oh iya, sebentar. Nanti di-share aja ya. Udah pada masuk grup kan? Ya, nanti saya ke KM aja, biar nanti KM share di grup. Ya. Sekiannya responsi hari ini. Maaf karena tadi banyak kesalahan teknisnya. Kalau ada yang mau dilanjut pertanyaannya, boleh chat personal. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi